Halo semuanya, langsung aja ya. Di penjelasan visual kali ini, kita bakal membedah sebuah cetak biru strategis yang bisa mengubah cara Anda melihat pertumbuhan perusahaan. Kita bakal merombak cara rekrutmen tradisional yang biasanya cuma tambal sulam, jadi sebuah keunggulan kompetitif jangka panjang. Anggap aja sesi bedah materi ini sebagai panduan buat merakit mesin rekrutmen impian Anda. Gak perlu basa-basi lagi, yuk kita mulai. Coba deh, jujur dan tanyain ini ke diri Anda sendiri. Pas lagi rekrut orang, Anda tuh cuma sekedar ngisi kursi yang tiba-tiba kosong atau benar-benar lagi membangun masa depan perusahaan? Ini pertanyaan penting banget loh, karena disinilah letak perbedaan antara gaya reaktif yang panik nyari pengganti sama gaya proaktif yang udah membangun ekosistem talenta yang hidup. Nah, ini yang bakal jadi jangkar pembahasan kita. Oke, biar terstruktur, ini 5 hal yang bakal kita bahas. Pertama, evolusi pola pikir. Kedua, bukti dari para pemimpin industri. Ketiga, mesin strateginya. Keempat, akselerator teknologi dan inklusi. Dan terakhir, dashboard kontrol plus masa depannya. Kita langsung masuk yang pertama. Bagian 1. Evolusi pola pikir, rekrutmen versus akuisisi. Nah, kita harus mendefinisikan ulang nih cara kita membangun tim. Udah bukan zamannya lagi cuma sebar lowongan terus berdoa ada kandidat bagus yang mendaftar. Akuisisi talenta itu ibarat rumus matematika yang presisi. Perencanaan proaktif ditambah pencarian strategis sama dengan kecocokan jangka panjang. Fokus kita bergeser ya di sini. Kita nggak cuma nyari orang yang bisa ngerjain tugas hari ini, tapi kita nyari sosok yang bisa menggerakkan visi perusahaan ke depan. Mereka ini yang bakal membangun perusahaan Anda, bukan cuma sekedar duduk di kursi yang lagi kosong. Coba deh perhatikan kontras di matriks ini. Kerasa banget kan bedanya gaya lama dan gaya baru? Rekrutmen tradisional itu sangat reaktif. Fokusnya cuma menutupi kekosongan secepat mungkin dan semurah mungkin. Tapi kalau kita lihat kolom kanannya, akuisisi talenta mainnya di ranah proaktif. Metrik suksesnya bukan cuma soal kecepatan, tapi dampak bisnisnya apa? Kualitas jangka panjangnya gimana? Ini tuh pendekatan yang jauh lebih holistik. Kita ngomongin branding yang kuat, perencanaan yang matang, dan membangun hubungan sama kandidat. Lanjut ke bagian 2, bukti dari pemimpin industri soal validasi dan kesuksesan. Kalau Anda butuh bukti, lihat aja deretan raksasa industri ini. Kesuksesan mereka itu bukan kebetulan loh. Google misalnya, mereka punya proses rekrutmen yang super ketat demi mencari kecocokan budaya, karena itu kunci inovasi mereka. Terus Apple, mereka benar-benar berburu kandidat yang punya gairah ekstrim di desain dan teknologi. Nah, yang paling luar biasa ini Zappos. Bayangin aja mereka menawarkan $2.000 ke karyawan baru buat langsung keluar alias resign di minggu pertama. Buat apa coba? Cuma buat memastikan orang yang bertahan benar-benar klop sama budaya mereka. Terus ada Salesforce yang jago banget pakai cerita karyawannya buat memastikan kandidat punya misi yang sama. Jadi ini udah bukan sekedar rekrutmen biasa, ini branding strategis tingkat tinggi. Masuk ke bagian 3 sekarang, mesin strategi dan arsitektur akuisisi. Mesin strategi ini nggak jalan sendiri secara acak. Ada 5 roda gigi yang harus berputar berurutan. Dimulai dari perencanaan tenaga kerja, biar kita tahu persis apa yang dibutuhkan. Terus, membangun employer branding, biar perusahaan kita kelihatan menarik. Lanjut ke pencarian, lalu seleksi, dan ditutup sama fase yang sering banget disepelekan, onboarding. Setiap langkah ini adalah transisi kritis. Ibarat mesin, kalau satu gigi aja macet, ya semuanya bakal mandek. Kita bedah fondasinya dulu nih, pilar pertama dan kedua. Semuanya harus mulai dari perencanaan tenaga kerja. Di sini, Anda harus jeli membedah skill tim Anda sekarang, nyari tahu apa yang masih kurang, dan bikin rencana buat target bisnis ke depan. Kalau internalnya udah beres, baru kita keluar pakai pilar kedua, employer branding. Disinilah proposisi nilai karyawan atau EVP Anda unjuk gigi. Kalau ini dikomunikasikan dengan konsisten, percaya deh, karyawan Anda sekarang otomatis bakal jadi brand ambassador paling ampuh yang perusahaan punya. Begitu daya tariknya dapat, kita masuk ke eksekusi. Di bagian atas corong ini, strategi pencarian bakal menebar jaring yang luas tapi tetap strategis. Bisa lewat media sosial, referensi, atau talent pools. Tapi yang benar-benar menentukan itu proses saringannya. Corong ini bakal menyaring kandidat pakai wawancara terstruktur, alat tes psikometri buat mengukur kecocokan kognitif dan kepribadian, sampai pengecekan referensi yang berlapis. Proses ketat ini sengaja dibikin buat memastikan cuma kandidat berlian yang lolos ke tahap akhir. Nah, yang benar-benar menarik dari grafik ini adalah realita pahit di fase onboarding. Coba lihat garis yang menukik tajam ke bawah itu. Itu gambaran karyawan yang cuma dikasih orientasi ala kadarnya. Mereka gampang banget kehilangan minat dan rawan banget resign dalam 90 hari pertama. Beda banget sama garis yang laik di atasnya. Onboarding yang komprehensif, yang ada pengenalan budaya, program mentor, dan feedback rutin, justru menciptakan kurva keterlibatan yang naik ke atas. Jadi proses rekrutmen itu nggak selesai pas kontrak ditandatangani.
Justru di detik itulah integrasi yang sesungguhnya baru dimulai. Kita beralih ke bagian 4. Teknologi dan inklusi sebagai pelipat ganda kekuatan. Akselerator ini wujudnya ibarat mesin pendorong ganda. Di sebelah kiri, kita punya tumpukan teknologi HR. Kita ngomongin penggunaan AI buat menyortir kandidat supaya lebih netral, alat video interview jarak jauh yang bisa hemat ratusan jam kerja, sampai sistem pelacakan ATS buat otomatisasi. Tapi tunggu dulu, teknologi canggih tanpa keadilan cuma bakal mempercepat bias yang udah ada. Makanya, di sebelah kanan kita butuh merangkai kepingan puzzle keberagaman dan inklusi, mulai dari bikin deskripsi kerja yang nggak bias gender, sampai ngasih pelatihan unconscious bias buat manajer perekrut. Dua hal ini benar-benar kemitraan yang nggak bisa dipisahkan. Poin krusialnya di sini adalah menyadari bahwa akuisisi talenta kelas dunia itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Semuanya harus saling melengkapi. Anda butuh empati kemanusiaan buat benar-benar paham budaya dan kandidat. Anda butuh teknologi buat kerja cepat dan masif. Dan pastinya, Anda butuh strategi bisnis yang jelas biar arahnya sejalan. Nah, titik temu yang sempurna di tengah ketiga hal inilah yang bakal menghasilkan talenta-talenta unggul buat perusahaan. Akhirnya kita sampai di bagian 5, dashboard control dan masa depan untuk mengukur keberhasilan. Ada pepatah yang bilang kita nggak bisa mengelola apa yang nggak bisa kita ukur. Nah, di layar ini ada dashboard kontrol Anda. Ada 6 metrik esensial di sini. Dari seberapa cepat kita bisa ngisi posisi, sampai seberapa efektif sumber rekrutmennya. Tapi kalau Anda harus fokus ke satu hal aja, perhatikan bagian kualitas rekrutmen. Mengukur performa kandidat dan seberapa lama retensi mereka itu adalah indikator paling jujur dan paling ampuh buat memastikan kalau cetak biru strategis Anda ini benar-benar sukses beroperasi. Sekarang mari kita ngintip sebentar ke masa depan. Lanskap kerja kita ini berubahnya drastis banget. Ekosistem pencarian talenta ke depannya bakal dituntut buat bisa mengelola kerja jarak jauh, tanpa batas geografis, mengoptimalkan gig ekonomi buat fleksibilitas, dan bahkan pakai analitik prediktif. Bayangan, kita bisa meramal ada posisi yang bakal kosong jauh sebelum karyawannya kepikiran buat keluar. Di masa depan, AI bukan cuma sekedar asisten, tapi udah jadi tulang punggung otomatisasi. Tiba di penghujung penjelasan visual ini, jadikan kutipan ini sebagai panggilan aksi Anda. Udah waktunya kita meninggalkan cara lama rekrutmen yang reaktif itu. Coba deh mulai audit ulang strategi Anda hari ini. Maksimalkan teknologi yang ada dan ubah mindset bahwa talenta itu bukan cuma sumber daya yang gampang diisi ulang, melainkan investasi strategis paling tinggi di perusahaan Anda. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat Anda berani buat bertransformasi?